Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Al-Fatih Raihan Palurui dengan NIM 2023 Saya akan membacakan tugas UAS IMK saya. Yang pertama-tama itu denah rumah. Saya mau menjelaskan dulu tentang apa aja yang ada di denah rumah saya ini. Yang pertama itu kita melihat satu pintu dan 4 lampu yang di atas ini yang menyinari di berbagai sudut ruangan, dan yang di atas ini ada AC. Nah, ini yang kotak kecil ini adalah WiFi, dan ini layar untuk presentasi kantor lah gitulah. Dan ini jendelanya. Ini yang garis-garis ini adalah pantulan cahaya yang masuk ke dalam ruangan. Dan ini ada 8 kursi. 8 meja dan 8 kursi yang saling berhadapan, empat-empat gini, empat-empat. Nah, nah, saya kan pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu ergonomi. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan elemen-elemen dalam suatu sistem untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan efisien. Gambar saya ini yang saya lihatkan ini dengan ruangan saya memperlihatkan desain sebuah ruangan yang menerapkan prinsip-prinsip ergonomi. Prinsip-prinsip ergonomi, pengaturan kursi dan meja yang dirancang agar semua peserta dapat melihat ke depan, melihat yang ke depan lah dengan jelas bersama, kayak melihat diri sama orang lain gitu. Mengurangi risiko cedera akibat postur yang tidak nyaman, pencahayaan yang baik dari lampu-lampu di langit dan di dinding membantu mengurangi ketegangan mata dan kelelahan. Nah, itu kecahayaan yang dimaksud adalah ini lampu saya kan 4. Nah, 4 lampu ini setiap sudut menyinari satu sudut. Dan ada juga yang cahaya yang masuk dari apa? Dari jendela saya gitu. Dari jendela ruangan saya yang saya buat ini. Sistem ventilasi di langit menjaga suhu dan kualitas udara tetap nyaman. Ini ini maksudnya itu AC-nya, yang di atas ventilasi ini. Itu AC-nya nggak langsung ke kepala, jadi dia itu menyebar gitu. Nggak kayak biasa di dinding itu langsung langsung apa? Langsung eh itulah. Piranti input dalam ruangan ini termaksud kursi, meja yang diatur secara ergonomis agar semua peserta dapat melihat ke depan dengan jelas, mengurangi risiko cedera akibat postur yang buruk. Tata letak ini juga memastikan aksesibilitas yang baik melalui pintu dan jalur masuk yang jelas. Maksudnya jalur masuk yang jelas kan, kursinya sama mejanya nggak ngehalang eh ruangan, nggak ngehalang pintu masuk gitu. Tuh. Memudahkan pergerakan dan evakuasi jika diperlukan. Ya, ini kan nggak terlalu sempit, mejanya juga kan agak berjauhan gitu nih. Jadi kalau orang mau langsung evakuasi langsung keluar aja, nggak saling. Proses yang terjadi dalam ruangan ini melibatkan interaksi peserta dengan fasilitas teknologi seperti papan tulis atau layar presentasi. Nah, layar presentasi yang saya maksud itu adalah yang ini, yang di bawah WiFi ini. Ini nih. Hmm. Presentasi yang ditempatkan pada posisi yang sesuai untuk memastikan semua peserta dapat melihat tanpa mengubah postur secara berlebihan. Ini mendukung proses belajar atau rapat yang efektif. Output.
Output yang dihasilkan adalah peningkatan produktivitas dan kenyamanan bagi pengguna, serta pengurangan risiko cedera dan kelelahan. Desain ruangan ini mengintegrasikan prinsip-prinsip ergonomi untuk menciptakan lingkungan yang efisien, aman, nyaman, dan bagi penggunanya. Nah, saya akan membacakan tentang interface aplikasi. Interface yang pertama itu ada interface input data barang. Yang di apa? Yang digambarin itu barang baru ini ada nama barang yang akan kita input, kode barang yang akan kita input, kategori maksudnya itu kategori kayak kategorinya gitu, jumlah barang ada biasa kan baju barang 1, 2, 3, 4, harga satuan itu kayak kita beli satu tapi bukan satu dos, ke satuan aja eceran gitu, tanggal masuk, flyer, deskripsi, simpan riset, dan ada juga simpan riset dan kembali. Kan input barang itu biasa kita anggap aja kita ini sudah mengisi semuanya itu. Terus ada yang salah satu, jadi kita bisa ada yang salah semuanya, nggak usah hapus-hapus satu persatu, langsung riset aja. Nah, kalau kita mau simpan juga ya hasil inputan kita ada tombol simpan. Ada juga tombol kembali. Yang kedua, interface transaksi penjualan barang. Di di gambar transaksi penjualan barang ini ada nama pembeli. Kan yang diinput barang itu baru nama barang. Kan baru barangnya yang kita mau input. Nah, ini yang penjualannya, nama pembelinya. Kode barang kan sama yang mau dibelikan. Nama barang. Nama barang itu ya ini kan di input barang juga ada nama barang. Jadi kita yang jumlahnya harga satuan, total harga. Nah, total harganya itu berapa barang aja yang kita beli, apakah itu satu, dua, apa tiga, dan kita totalkan harganya. Tanggal transaksi. Nah, tanggal transaksi ini tanggal yang tanggal kamu melakukan pembayaran gitu. Masukin tanggalnya, metode pembayaran, metode pembayaran cash apa tunai. Maksudnya yang di sini adalah cash apa tunai, kan ada dua metode pembayaran, cash apa tunai. Nah, kita bisa juga simpan transaksi penjualan barang kita, maksudnya datanya simpan, bisa juga di reset, anggap aja ada yang salah. Oh, jadi tiga salah kan. Capek juga ini, capek juga apa hapus satu persatu kan, langsung saja reset mulai dari awal. Bisa juga kembalinya ke input barang baru. Nah, saya kembali. Nah, yang ketiga itu interface laporan penjualan barang. Laporan penjualan barang ada di sini rentang tanggal, kategori, status, lokasi. Lokasi barang yang akan dikirim. Biasanya statusnya itu biasa udah yang terkirim, ada yang masih disiapkan, dikemas, gitu kategorinya. Grafik penjualan barang. Ringkas ada juga ringkas penjualan barang, total barang terjual, total pendapat. Yang pendapat dari barang yang terjual itu terlaris. Anggap aja buku, minuman, apa dan segala macam dan lain-lain. Tanggal, gak harus ada tanggal kan. Kalau mau jual beli tanggal, barang, nama barang, kode barang, kategori, jumlah, harga, pendapat. Anggap ini contohnya kayak ini tanggal 1 bulan 1 2024. Buku tulis ini kode barangnya yang BK0001. Nah, alat tulis kategorinya kan alat tulis kan karena buku tulis ya mesti alat tulis kategorinya. Jumlahnya 100. Nah, 100. Nah, harga satuannya itu 10.000. Nah, pendapat kita 1 juta karena 10 kali 100, 10.000 kali 100, 1 juta. Yang kedua juga ada pensil, PN, kode barangnya PN 002, alat tulis 150,
jumlahnya 150 yang kita beli, yang orang beli maksudnya. Dan harganya itu 5.000. Pendapat kita 750.000. Karena dari 5.000 kali 150.000. Kita juga bisa kembali ke awal, mau kembali ke transaksi penjualan barang, apa input data bisa. Kita langsung kembali ke beranda, beranda bisa juga langsung ke barang baru. Nah, kita juga bisa ini laporan penjualannya kita bisa save di PDF atau kita cetak gitu. Oke. Cetak supaya ada nota gitu. Ini salah satu kayak nota begitulah. Keterkaitannya dengan aturan dialog IMK. Konsistensi elemen seperti judul, tanggal, dan ID transaksi ditempatkan secara konsisten. Format tabel seragam di seluruh antarmuka. Ini kan yang dibilang konsistensi itu adalah tanggal ID. Tanggalnya ada kan, ID-nya itu kode barang biasanya. Nah, umpan balik total harga, diskon, pembayaran, dan kembalian ditampilkan untuk memberikan umpan balik langsung. Tabel diperbarui segera setelah barang ditambah. Nah, maksudnya itu umpan balik total harganya kan ada total harganya ini yang saya jelaskan tadi, tapi diskonnya belum dulu karena ini baru dibuka ini, nggak ada diskon-diskon dulu. Kendali pengguna. Pengguna dapat mencari dan memfilter barang. Ada opsi untuk menyimpan transaksi dengan atau tanpa mencetak. Menyimpan transaksi bisa kita simpan yang cetak atau explore PDF kita simpan di PDF. Dialog informasi data barang ditampilkan dan tabel yang mudah dibaca dan dipahami. Kesederhanaan dan keterbacaan desain yang sederhana dengan teks yang jelas memastikan keterbacaannya yang baik. Nah, saya sudah menjelaskan tentang tugas saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun kelakuan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Andi Al-Fatirian Paluri, NIM 2023, undur diri. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, ini